Hujan lagi. Ini mah siap-siap banjir, siap-siap macet lagi di jalanan. Meskipun harapannya jangan sampai banjir sama macet ya. Tapi faktanya Jakarta ini lagi-lagi terkepung banjir. Dalam minggu ini aja ada 2 kali Jakarta kebanjiran setelah hujan lebat melanda. Nah ini gak hanya permukiman warga, jalan utama, jalan tol juga terendam banjir. Imbasnya pasti macet di mana-mana. Bahkan banjir kali ini juga menelan korban jiwa. Nah, banjir yang terjadi ini kenapa ya? Apakah ini gara-gara curah hujan yang memang tinggi atau gak ada mitigasinya? Nah, kita diskusi terkait hal ini, namun jangan lupa subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. Kamis kemarin warga ibu kota Jakarta ini dikejutkan dengan tewasnya 3 siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta. Penyebabnya tembok sekolah yang roboh diduga tidak mampu menahan arus banjir luapan dari saluran air yang ada di samping sekolah. Tembok yang roboh menimpa sejumlah siswa yang sedang bermain hujan. Saat ini polisi masih menyelidiki terkait insiden itu. Nah, dampak banjir ini juga imbasnya kemana-mana. Permukiman warga terendam, jalan-jalan utama serta jalan tol juga kebanjiran. Akibatnya macet di mana-mana. Sampai-sampai nih ya warga Jakarta banyak bilang horor banget macetnya. Rasanya nano-nano segala macam aduk, campur aduk. Emosi iya, capek iya, kesel iya, semua ya. Terganggu banget mas, nyampe 1 jam. Biasanya berapa jam nyampe, sekarang 1 jam baru nyampe. Puyeng lah kamu. Mendingan tutup order deh daripada, soalnya jalan pasti pada macet semuanya. Jadi kita nggak berani ambil orderan. Deras banget soalnya hujannya sampai angin kan. Ini bukan pertama kali sebenarnya Jakarta kebanjiran, tapi faktanya 2 kali hujan lebat, banjir langsung terjadi di berbagai titik. Nah, lalu apa ya antisipasi dari Pemprov DKI Jakarta? Kalau kata Gubernur DKI Jakarta, sumur resapan ini menjadi penting untuk menangani banjir. Tim DKI mengirimkan alat-alat mulai dari truk damkar sampai pompa mobile ke lokasi-lokasi yang cekung sebelum hujan. Jadi kalau teman-teman lihat, mendung alat-alat itu sudah berada di lokasi-lokasi yang terduga akan mengalami genangan sampai banjir. Mengapa? Karena memang tempat-tempat yang cekungan seperti inilah yang paling potensi. Disitulah yang harus dipompa. Disitulah jawaban mengapa sumur resapan itu penting. Sumber resapan itu penting untuk daerah apa? Daerah yang cekung. Kalau daerahnya tidak cekung, air mudah mengalir. Tapi di daerah-daerah yang cekung, ketika terjadi hujan dengan volume yang amat tinggi, lalu diandalkannya pompa untuk mengalirkan ke tempat lain. Nah, kami berharap kedewasaan kita semua untuk melihat ini sebagai sebuah problem yang diselesaikan secara saintifik, bukan semata-mata secara politik. Karena itu yang dibutuhkan untuk ini adalah program sumur resapan di kawasan-kawasan yang cekung. Nah, sekarang kita tanya sama pengamat, apakah penanganan dari Pemprov DKI Jakarta ini udah tepat? Wilayah-wilayah cekungan itu sebetulnya beda sumber resapan. Sumber resapan itu memang bukan ditujukan untuk mengatasi persoalan banjir. Persoalan banjir lebih besar dari persoalan sekedar sumber resapan. Karena sumber resapan di DKI pun sebetulnya harus lihat kepada daya dukung atau kondisi tanahnya. Tanah sebagian Jakarta itu sudah jenuh air, jadi airnya itu tidak masuk ke dalam tanah lagi. Maka saya kira memang DKI itu ke depan itu lebih bagus buat retention pond atau kolam-kolam air lah. Lebih bagus lah ya, artinya ada kolam air atau kolam air itu bisa digunakan, dimaksimalkan menjadi wadah penampung. Artinya dengan disediakan pompa-pompa bisa mewadahi wilayah kolam-kolam air ini sebagai kolam retensi. Jadi minimal itu sebagai cara utama untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua memang memaksimalkan siaga pompa yang ada di setiap sudut, setiap tempat, setiap jalan. Jadi dengan demikian kemampuan pompa yang maksimal akan cepat mampu mengurangi lamanya genangan yang terjadi. Kelihatannya dalam situasi seperti ini mobile pompa yang ada kurang begitu banyak penyebar. Kemarin difasilitasi lebih banyak oleh pemadam kebakaran atau karena volume air yang demikian besar sehingga kapasitas pompa tidak maksimal lagi. Jadi sekali lagi cara yang dilakukan adalah bagaimana caranya kita mengutamakan pemetaan kembali bahwa banjir tidak bisa sekedar dengan sumber resapan, tapi banjir memerlukan penanganan yang lebih besar lagi, apakah dengan membuat kolam retensi atau menambah pompa-pompa yang ada.
Nah, itu tadi kata pengamat. Kalau kata BMKG yang harus diwaspadai karena ternyata cuaca sekarang ini masih masuk masa transisi musim penghujan. Untuk wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan itu, sedang mengalami musim transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, untuk di wilayah selatan Indonesia termasuk itu adalah Jawa, ya tepatnya di wilayah Jabodetabek juga, mengalami musim transisi. Jadi untuk di musim-musim transisi ini, umum terjadi hujan lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang. Untuk hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi diperkirakan untuk 3-5 hari ke depan masih berpotensi terjadi untuk wilayah Jabodetabek. Dominan terjadi di sore menjelang malam hari di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Depok, Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Oleh warga diharapkan untuk tetap tenang namun tetap waspada terhadap potensi bencana terutama banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal dan berada di daerah rawan bencana, mengupdate informasi perakiran cuaca beserta potensi banjir yang dikeluarkan BMKG melalui website dan akun sosial media resmi BMKG yaitu di @info-bmkg. Banjir dan banjir ini ibarat masalah klasiknya ibu kota Jakarta. Bukan dipolitisasi atau tidak, tapi faktanya aja dalam minggu ini setiap hujan lebat banjir terjadi di mana-mana. Nah, mitigasinya harus jelas. Penanganan dari Pemprov harus tepat. Begitu pula dengan perilaku masyarakat yang harus dijaga. Masalah kecil aja, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang di kali, jangan buang di jalanan. Nah, kalau ini semua bisa dilakukan, tentunya banjir bisa dicegah dari ibu kota Jakarta. Gimana menurut kamu? Apakah ada cara efektif untuk mencegah banjir? Kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Saya Reza, makasih udah diskusi.